Orang tua lo nih tiba-tiba ngomong gini, kamu kenapa sih jadi orang pendiam banget? Ya semangat dong jadi orang gitu ya. Kamu tahu gak sih bahwa sebenarnya Mr. Bean pernah digituin sama orang. Dan tanggapan Mr. Bean tuh gini, kenapa sih kayak gitu tuh harus ditanyain? Aku juga gak ngomong kok, gak nanya ke lo bahwa kenapa sih kamu berisik banget? Karena itu gak sopan. Aku agak terbuka dengan omongannya Mr. Bean. Ditembak terus dia nembak balik gitu, meng-counter attack yang gak bisa ngomong apa-apa lagi udah gitu. Pada teorinya nih, pada dasarnya manusia tuh menyukai yang looks like, agak sama dengan mereka. Contohnya lu misalkan rame gitu orangnya, dia juga akan seneng gitu sama orang-orang yang rame, orang-orang yang prinsipnya sama gitu. Dia juga akan berkumpul dengan orang-orang yang berprinsip sama. Jadi intro itu sebenarnya bukan soal rame dan gak rame sih. Cuma banyak orang salah kaprah bahwa yang introvert itu pendiam, gak bisa ngomong ya, ngomong aja susah gitu kan. Padahal itu totally wrong, totally salah. Lo mungkin gak sangka bahwa gue seorang introvert, karena gue mungkin temennya banyak, mudah bergaul, mudah ngomong, mudah basa-basi gitu ya. Itu sebenarnya karena aku udah terlatih untuk bersikap seperti itu. Kurang lebih 11-12 tahunan ini tuh watak gue udah kayak terbentuk untuk bisa basa-basi, untuk bisa ngomong small talk, nanyain kabar. Tapi aku butuh waktu ketika di weekend katakanlah itu untuk istirahat dalam kesendirian, asik. Entah baca buku, bikin podcast, nonton film ya. Jadi kadang suamiku tuh benci banget sama aku karena ketika diajakin camping itu gue selalu menolak. Kenapa? Karena dia tuh camping rame-rame tuh ya sama orang-orang teman-temannya, orang-orang baru kenal gitu ya, komunitas camper van. Nah buat gue bukannya gue gak bisa, tapi gue butuh weekend ini untuk istirahat. Kenapa? Karena Senin sampai Jumat gue udah ketemu orang, gue udah small talk gitu ya. I have to recharge my energy back. Kalau orang-orang ekstrovert itu memperoleh energi setelah camping itu happy, have fun. Nah gue enggak, gue bisa kayak gitu, tapi nanti gue terasa lelah banget. Karena akan menganalisis ya, secara alam bawah sadar gue tuh gue menganalisis, gue harus berpikir. Karena basa-basi buat gue, buat orang-orang introvert itu berpikir. Kecuali campingnya adalah camping di antara gue sendiri, maksudnya family gue sendiri, aku, suamiku, siapa namanya, anak-anakku, siapa namanya. 7 ciri-ciri introvert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Kak, aku golongan darah B. Kenapa ya aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri? Kenapa juga aku tuh susah banget nginget nama? Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in a Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu. Yang pertama adalah butuh waktu lebih lama untuk nyaman di lingkungan yang baru. Contoh nih, gue kenalan sama lo nih. Mungkin pertemuan pertama gue masih kayak agak-agak bisa ngobrol seperti biasa, cuman belum bisa percaya sepenuhnya, belum bisa nyaman sepenuhnya. Mungkin di pertemuan ketiga atau kelima setelah udah agak lama kita akan lebih deeper ngomongnya. Ya kayak gue sama lo ini sekarang ini. Kemudian yang kedua, itu omongannya tuh biasanya dalam. Contoh nih, gue punya temen, dia golongan darah O, kebetulan dia juga ekstrovert ya. Gue tuh kenal dia udah lama, dari gue SD kayaknya. Dan jadi dekat ketika kuliah karena pernah satu kamar. Jadi roommate ya. Itu tuh ketika gue ngajakin ngomong dalam filosofis gitu ya, dia tuh pusing, aduh omonganmu berat banget sih. Bukan berarti dia otaknya cetek, enggak. Tapi memang fokusnya rata-rata ekstrovert itu fokus di hal-hal yang operasional dan kelihatan. Contohnya misalkan apa ya? agak susah merelatekan gitu. Contohnya nih, tanaman ya.
terus bagaimana cara memasak yang benar, terus bagaimana cara beli sayur yang baik, memilih tomat yang benar, kayak gitu-gitulah, sesuatu yang terlihat mata. Tapi kalau yang sifatnya nggak kelihatan ya, bersifat filosofis, psikologis, ilmu-ilmu yang dalam konsep, nah mereka agak-agak nggak nyambung nih sama gue, kayak aduh mikir banget yang happy aja deh gitu. Ya perbedaan aja sih. Cuma ketika si ekstro ini habis putus ya, waktu itu yang dia cari adalah orang-orang kayak gue. Untuk menguraikan hal-hal yang sifatnya deep dan mendalam. Dan yang ketiga, awal-awal tuh agak kurang nyaman menjadi pusat perhatian di entah forum yang baru kayak gitu ya. Misalkan gue berada di kantor yang baru gitu ya, terus meeting suruh perkenalan, itu agak senewan gitu. Tapi setelah pertemuan kesekian udah biasa lagi. Dan memilih pendekatan yang personal. Ngomong itu secara pendekatan approach-nya personal. Yang keempat, contohnya gini, ketika ada sesuatu hal, ada teman mau resign, ketika si introvert dia akan membuatnya menjadi refleksi buat diri dia. Gue nanya, kenapa sih lu mau resign gitu kan? Nah si introvert ini akan bilang bahwa gimana ya, gue tuh ngerasa kayak gak ada harganya aja gitu. Gue ngerasa gak bisa ngasih manfaat, gue ngerasa bahwa ini kurang baik buat mental health gue ngerasa gue kurang kuat untuk menghadapi ini semua. Jadi itu buat refleksi ke diri dia. Beberapa ekstrovert gue tanya, kenapa mereka mau resign? Jawabannya lebih cenderung dia akan mengarah ke lingkungannya atau ke keadaannya atau ke orang lain. Contohnya misalkan, iya sih soalnya targetnya gini. Iya sih soalnya bosnya begini dan begitu. Soalnya, nah itu masih belum refleksi ke dirinya gitu. Dia masih mereflek ke orang lain atau ke keadaan di lingkungannya. Pokoknya kalau introvert itu ya lebih ke dalam gitu, untuk ngaca. Paling simpel adalah ngomong untuk ngaca ya. Ciri yang kelima, fokusnya introvert itu adalah apa yang dia hadapin, bukan siapa yang dihadapi ya. Gitu beda. Contoh kasus gini deh, teman gue yang extrovert ketika dia jemput anaknya. Kenapa dia bersemangat? Karena akan bertemu dengan orang-orang, dia akan ngobrol, dia akan banyak percakapan dengan orang-orang. Dia lebih tertarik sama interaksi sesama manusianya. Dia senang camping karena di camping dia akan ketemu banyak orang, dia bisa ngobrol dengan banyak orang ya. Sebagai seorang introvert itu dia akan fokus apa sih pekerjaannya? Oh, jemput anak. Dia akan menikmati perjalanan dalam menjemput anaknya. Terus atau misalkan camping dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli orangnya seperti apa yang di sana, tetapi yang dia pedulikan apakah dia bisa menikmati kesendiriannya, menikmati alamnya, seperti itu. Yang keenam, biasa rata-rata introvert itu butuh reason. Dia kan agak susah berbasa-basi ya. Maksudnya membuka pembicaraan duluan, terus small talk kayak, kamu kemarin gimana? Terus misalkan, ini cuacanya cerah ya gitu, agak susah. Jadi membuka percakapan tuh agak susah. Beberapa orang bilang mereka sombong gitu. Padahal karena introvert itu melakukan sesuatu tuh harus ada motivasinya, harus ada alasannya, harus ada reasonnya. Ngomong sama temanmu karena, mbak mau pinjem pensil dong, mbak mau pinjem gula dong, pinjem gula, minta gula itu. Ya pokoknya ada keperluan lah. Last but not least, kalau misalkan buat introvert itu sesusah itu untuk basa-basi. Makanya gue bilang orang-orang introvert itu ketika basa-basi, banyak ngomong dengan orang-orang, gitu banyak mikir, banyak menganalisis, banyak menyusun kalimat. Otomatis aja sih, kita juga gak mau yang lelah-lelah begitu, pengennya juga mak peluncur gitu, ngomong apa adanya gitu kan. Kayak gak mikir, cuman itu alam bawah sadar gue atau jiwa gue atau personalitinya memang seperti itu, harus mikir gitu, menghabiskan energi. Harus sering-sering berlatih, harus sering-sering ngobrol dengan orang-orang baru sih. Walaupun nanti dia lelah tapi gak masalah, tapi kan skillnya untuk ngomong sudah ada gitu. Karena beberapa ekstro itu menganggap orang-orang introvert ini tuh sombong dan juga pendiam. Padahal kalau udah nyaman juga dia ramai juga, bobrok juga orang-orangnya. Mau lo introvert or extrovert, itu yang penting kita paham bahwa masing-masing orang punya bawaannya sendiri-sendiri. Semuanya itu melengkapi dunia ini. Nah, Rasul itu makanya ngasih kita anjuran untuk senyum ya. Itu motivasi Rasul biar bisa mencairkan suasana gitu, ice breaking. Ketika kita udah senyum, orang juga enak untuk mendekati kita. Jadi it's okay to be an introvert. Yang penting coba kita motivasikan diri kita sendiri untuk senyum karena Rasul menganjurkannya. Selain kita dapat pahala, orang tuh nggak akan cranky gitu. Cranky apa sih? Orang itu nggak akan takut untuk mendekati kita, menjadi orang-orang yang agak-agak lovable dikit.
Walaupun nanti kamu butuh waktu kesendirian untuk recharge energi. Bisa lu nonton TV, nonton film. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan untuk merecharge energi kamu. Dan kamu kembali ke lingkungan lo, lingkungan kerja, lingkungan manapun itu dengan hati yang lebih berbunga-bunga. So, apapun masalahnya jangan lupa zikir. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi